warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Pada tahap ini, batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah, tapi sebagai bahan tanah atau regolit, karena masih menunjukkan struktur batuan induk. Proses pelapukan terus berlangsung hingga akhirnya bahan induk tanah berubah menjadi tanah. Faktor-faktor pembentuk tanah adalah sebagai berikut. Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah, terutama unsur suhu dan curah hujan. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Apabila fluktuasi suhu tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan tanah juga cepat. Unsur iklim yang kedua adalah curah hujan. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah, sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Faktor yang kedua adalah organisme. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Dalam hal yang pertama, membantu proses pelapukan baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi. Yang kedua, organisme membantu proses pembentukan humus. Yang ketiga, pengaruh jenis vegetasi terhadap sifat-sifat tanah sangat nyata terjadi di daerah beriklim sedang seperti Eropa dan Amerika. Dan yang keempat, kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Sekarang kita masuk ke faktor pembentuk tanah yang ketiga, yaitu bahan induk. Bahan induk terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamorf. Batuan induk itu akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Tanah yang terdapat di permukaan bumi sebagian memperlihatkan sifat, terutama sifat kimia yang sama dengan bahan induknya. Faktor pembentuk tanah yang keempat adalah topografi atau relief. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi yang pertama tebal atau tipisnya lapisan tanah, yang kedua sistem drainase atau pengaliran. Faktor pembentuk tanah yang kelima adalah waktu. Tanah merupakan benda yang terus-menerus berubah akibat pelapukan dan pencucian yang terus-menerus. Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan, sehingga tinggal mineral yang sukar pelapuk seperti kuarsa. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri tanah. Komposisi tanah beraneka ragam mengakibatkan tanah memiliki sifat fisika, kimia, dan sifat biologi yang beragam. Mari kita mempelajari dahulu bagaimana sifat-sifat tersebut agar kalian mampu mengidentifikasikan ciri-ciri tanah. Yang pertama ada sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah terdiri dari tekstur tanah. Tekstur tanah ialah tingkat kasar dan halusnya partikel tanah. Yang kedua ada struktur tanah. Struktur tanah merupakan cara pengikatan butir-butir tanah yang satu terhadap yang lain. Ketiga, konsistensi tanah. Konsistensi tanah merupakan sifat fisik tanah yang menyatakan besar kecilnya gaya kohesi dan adhesi dalam berbagai kelembapan. Yang keempat adalah lengas tanah. Lengas tanah ialah tingkat kebebasan atau kelembapan tanah, yakni banyak sedikitnya air yang terikat secara absorptif pada permukaan butir-butir tanah. Yang kelima ada udara tanah. Udara tanah adalah udara yang berada dalam ruang pori-pori tanah atau merupakan fase gas dalam sistem dispersi. Dan yang terakhir adalah warna tanah. Pada dasarnya, warna tanah tidak murni, melainkan campuran. Warna tanah merupakan gabungan warna-warna dari komponen tanah seperti oksida besi, humus, kuarsa, dan lempung. Sekarang kita masuk ke sifat kimia tanah. Tanah sebagai bagian dari tubuh alam yang mempunyai komposisi kimia berbeda-beda. Tanah terdiri atas berbagai macam unsur kimia.
Penentu sifat kimia tanah antara lain kandungan bahan organik, unsur hara, dan pH tanah. Sekarang masuk ke sifat biologi tanah. Tanah sebagai tempat tumbuh tanaman dan tempat hidup organisme di dalamnya, menyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dan organisme lainnya. Di dalam tanah, proses-proses yang menghasilkan sifat biologi tanah. Misalnya, adanya cacing tanah akan meningkatkan unsur nitrogen, fosfor, kalium, serta kalsium dalam tanah, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Sekarang kita masuk ke profil tanah. Yang dimaksud dengan profil tanah di sini ialah susunan atau lapisan tanah secara vertikal. Tanah mempunyai persebaran secara horizontal, sehingga sifat-sifat tanah tersebut dapat berbeda-beda pada tiap tempat. Perlapisan tanah secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lapisan tanah atas atau horizon A. Lapisan ini merupakan lapisan tanah teratas. Pada umumnya mengandung bahan organik karena merupakan tanah yang muda, sehingga masih banyak dipengaruhi oleh kondisi di atas permukaan tanah. Yang kedua, lapisan tanah bawah atau horizon B. Lapisan ini juga mengandung bahan organik tetapi kurang dibandingkan dengan lapisan tanah atas. Lapisan ini merupakan zona pengendapan partikel tanah yang tercuci dari horizon A. Yang ketiga ada regolit. Pada lapisan ini terdiri atas tanah yang terbentuk tetapi masih menunjukkan ciri-ciri struktur batuan induk. Yang keempat, bahan induk atau bedrock. Lapisan ini merupakan lapisan batuan induk yang masih padu. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis tanah. Interaksi antara faktor-faktor pembentuk tanah akan menghasilkan tanah dengan sifat-sifat yang berbeda. Berdasarkan pada faktor pembentuk dan sifat tanah inilah beberapa ahli mengklasifikasikan tanah dengan klasifikasi yang berbeda. Jenis-jenis tanah itu antara lain, yang pertama ada tanah aluvial, yaitu tanah yang terbentuk dari material halus hasil pengendapan aliran sungai. Yang kedua ada tanah andosol, yaitu tanah yang berasal dari abu gunung api. Yang ketiga ada tanah regosol atau tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api. Yang keempat ada karena hasil pelapukan batuan kapur dan sifatnya tidak subur. Yang kelima ada tanah litosol, yaitu tanah yang terbentuk dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Yang keenam ada tanah argosol atau tanah gambut, tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Yang ketujuh ada tanah grumusol, yaitu tanah yang terbentuk dari material halus berlempung. Dan yang terakhir ada tanah latosol, yaitu tanah yang banyak mengandung zat besi dan aluminium. Pemanfaatan tanah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. Yang kedua, penyedia kebutuhan primer tanaman. Yang ketiga, penyedia kebutuhan sekunder tanaman. Dan yang keempat, sebagai habitat biota tanah. Secara garis besar, lahan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lahan potensial dan yang kedua adalah lahan kritis. Lahan potensial adalah lahan yang secara fisis, kimiawi, dan ekonomi cukup menguntungkan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur pertanian yang baik. Faktor penyebab terjadinya lahan kritis antara lain meluasnya lahan kritis atau degradasi lahan di permukaan bumi, yaitu akibat proses alam dan perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Faktor penyebab lahan kritis sebagai akibat proses alam yang pertama adalah erosi, yang kedua adalah tanah longsor, dan yang ketiga adalah pencucian tanah. Sedangkan faktor penyebab lahan kritis sebagai akibat perilaku manusia, yang pertama ada perusakan hutan, yang kedua pertanian sistem ladang berpindah, yang ketiga kegiatan sistem pertanian di pegunungan yang tidak menggunakan terasering. Upaya penanggulangan kerusakan tanah. Demi mempertahankan kelangsungan hidup kita, sudah saatnya tindakan penyelamatan lingkungan kita lakukan. Berikut contoh tindakan dalam menanggulangi beberapa kerusakan tanah. Yang pertama dengan mengendalikan erosi.
Kemudian mengawetkan tanah. Pengawetan tanah dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada metode vegetatif. Metode vegetatif dapat dilakukan dengan yang pertama ada strip cropping, yang kedua ada kontur strip cropping, dan yang ketiga ada buffering, dan metode vegetatif yang terakhir adalah windbreaks. Sekarang kita masuk ke metode mekanik. Metode mekanik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada contour tillage, yang kedua ada thrashing, yang ketiga ada pembuatan guludan, dan yang keempat pembuatan check dam. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.